Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Masruroten Hidayah dari Pendidikan Biologi 2018 Universitas Sriwijaya. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan judul tugas yaitu Analisis Kritis Artikel, Jurnal atau Sumber Primer dengan judul calon skripsi yaitu jumlah stomata dan kadar klorofil tumbuhan padi Oryza sativa berdasarkan perbedaan kondisi lingkungan di Desa Trimorjo, Oku Timur dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA kelas 10. Dengan judul calon skripsi saya ini, saya menganalisis 3 artikel. Artikel yang pertama berjudul Studi Anatomi Stomata Daun Mangga Mangifera Indica berdasarkan perbedaan lingkungan dengan penulis Asep Zainal Mutakin, Ruli Budiono, Tia Setiawati, Muhammad Nurzaman, dan Radewi Safira Fauzia. Dan judul kedua yaitu Kerapatan Stomata dan Kadar Klorofil Tumbuhan Clausena excavata berdasarkan perbedaan intensitas cahaya dengan penulis Ruli Budiono, Dini Sugiyarti, Muhammad Nurzaman, Tia Setiawati, Titin Supriyatun, dan Asep Zainal Mutakin. Dan yang terakhir yaitu jurnal ketiga berjudul Analisis Karakteristik Stomata pada Daun Tanaman Bambu Rejeki atau Dracena reflexa sebagai tanaman hias penyerap polusi di kawasan Kota Malang dengan penulis Jamaani dan Munawaroh. Berikut hasil analisis jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Studi Anatomi Stomata Daun Mangga Mangifera Indica berdasarkan perbedaan lingkungan. Berikut informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Pada jurnal ini saya mengambil 5 informasi penting. Yang pertama yaitu peningkatan polusi udara pada umumnya diakibatkan adanya produksi listrik, emisi kendaraan, aktivitas industri, pertambahan kepadatan penduduk, kurangnya hutan atau taman kota, dan lain-lain. Umumnya pada jalan-jalan besar yang jauh dari perindustrian, kontribusi polutan sebagian besar berasal dari hasil pembuangan kendaraan yang melewati jalan tersebut. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat bahwa polusi udara daerah pedesaan berasal dari kendaraan bermotor. Informasi ini mendukung pendahuluan bagian latar belakang proposal dan kajian pustaka. Lalu informasi yang kedua yaitu daun merupakan organ tumbuhan sebagai bioindikator yang paling peka terhadap lingkungan dengan melihat kerusakan secara makroskopis atau mikroskopis organ tumbuhan tersebut. Informasi ini menunjukkan pentingnya organ daun pada tumbuhan sehingga mendukung pendahuluan bagian latar belakang dan kajian pustaka. Informasi ini juga yang melatar belakangi mengapa daun digunakan dalam penelitian ini. Lalu informasi yang ketiga yaitu tingkat kepekaan tumbuhan berhubungan dengan kemampuannya untuk menyerap dan mengakumulasikan zat pencemar. Zat-zat pencemar akan terdifusi ke dalam daun melalui stomata yang juga dipengaruhi oleh keadaan udara di sekitarnya. Informasi ini menunjukkan bahwa daun mengakumulasikan zat pencemar melalui stomata, sehingga mendukung pendahuluan bagian latar belakang proposal. Lalu informasi yang keempat yaitu kerapatan dan kerusakan stomata daun mangga Mangifera indica dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, di mana kerapatan dan kerusakan stomata daun mangga Mangifera indica yang tumbuh di pinggir jalan Kidang Pananjung yang banyak dilalui kendaraan bermotor atau aktivitas manusia lainnya lebih besar dibanding di cagar alam Pananjung. Informasi ini menunjukkan bahwa kerusakan stomata dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, informasi ini diletakkan pada pendahuluan bagian latar belakang.
Lalu informasi yang kelima. Pengamatan anatomi stomata, permukaan sampel dibersihkan menggunakan kapas dibasahi oleh air. Dibuat preparat stomata dari sampel daun tersebut menggunakan kuteks. Preparat stomata diamati di bawah mikroskop. Informasi ini menunjukkan bagaimana caranya mengamati stomata dengan metode replika. Informasi ini mendukung metodologi penelitian bagian pelaksanaan penelitian. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan jurnal ini, yaitu dalam jurnal dijelaskan bahwa stomata di daerah yang banyak dilalui kendaraan bermotor memiliki kerusakan lebih besar daripada daerah yang jarang dilalui kendaraan bermotor. Lalu bagaimana jika penelitian dilakukan pada lokasi yang sama tetapi pada jarak yang berbeda dari jalan yang sering dilewati kendaraan bermotor? Apakah terdapat perbedaan kerusakan stomata juga? Lalu kita beralih ke artikel kedua dengan topik kerapatan stomata dan kadar klorofil tumbuhan Clausena excavata berdasarkan perbedaan intensitas cahaya. Berikut informasi penting yang saya manfaatkan. Informasi penting yang saya ambil. Ada 5 informasi penting yang saya ambil dari jurnal kedua ini. Yang pertama yaitu tumbuhan merupakan produsen karena dapat mensintesis makanannya sendiri dari senyawa anorganik atau autotrof melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu sifat fisiologis yang hanya dimiliki khusus oleh tumbuhan. Salah satu komponen penting yang digunakan dalam fotosintesis adalah klorofil. Klorofil memungkinkan tumbuhan dapat menyerap energi dan cahaya. Informasi ini menunjukkan bahwa dalam berfotosintesis tumbuhan memerlukan klorofil sehingga memperkuat bagian tinjauan pustaka dalam proposal. Informasi penting yang kedua yaitu kerapatan dan jumlah stomata yang banyak merupakan proses adaptasi dari tanaman terhadap kondisi lingkungan. Informasi ini memperkuat bahwa stomata dapat dijadikan sebagai indikator mikroskopis dalam penelitian. Informasi ini mendukung pendahuluan bagian latar belakang. Informasi ini pula lah yang menjadi latar belakang mengapa stomata dijadikan sebagai objek penelitian. Informasi yang ketiga yaitu klorofil A dan B berperan dalam proses fotosintesis tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah klorofil A tertinggi terdapat pada intensitas 500 sampai 1000 lux, sedangkan klorofil B tertinggi pada intensitas 1000 sampai 1500 lux. Informasi ini menunjukkan bahwa klorofil terdapat beberapa jenis dan jumlahnya tergantung pada intensitas cahaya. Informasi ini mendukung pendahuluan bagian latar belakang dan tinjauan pustaka. Lalu informasi yang keempat yaitu sampel daun diambil sebanyak 6 helai daun, dipotong kecil-kecil dengan menggunakan gunting. Daun yang telah menjadi potongan digerus menggunakan mortar hingga halus. Setelah halus, daun ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian dicampurkan dengan alkohol 96% sebanyak 10 ml. Ekstrak larutan kemudian disaring dengan kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam botol vial, kemudian dibungkus menggunakan aluminium foil dan diberi label. Informasi tersebut menunjukkan langkah kerja untuk mendapatkan klorofil pada daun tanaman. Informasi ini mendukung metodologi penelitian bagian pelaksanaan penelitian. Lalu informasi yang kelima, yaitu semakin tinggi intensitas cahaya, maka kerapatan stomata semakin tinggi. Hasil pengamatan preparat stomata dengan intensitas cahaya 0-500 lux menunjukkan bahwa stomata masih menutup dan berukuran kecil. Sedangkan dari pengamatan stomata dengan intensitas cahaya 1000-1500 lux terlihat bahwa stomata membuka dan berukuran lebih besar. Informasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin tinggi kerapatan stomata. Informasi ini memperkuat pendahuluan bagian latar belakang proposal. Adapun pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan jurnal ini, yaitu yang pertama, pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa jumlah klorofil berbeda-beda tergantung intensitas cahaya. Lalu
apakah polusi udara juga dapat mempengaruhi jumlah klorofil? Yang kedua, pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin tinggi pula kerapatan stomatanya. Lalu, bagaimana jika penelitian dilakukan di tempat yang terpapar polusi? Apakah akan berpengaruh pada kerapatan stomata juga? Yang berikutnya yaitu artikel ketiga dengan topik analisis karakteristik stomata pada daun tanaman bambu rezeki atau Dracena reflexa sebagai tanaman hias penyerap polusi di kawasan Kota Malang. Berikut informasi penting yang saya ambil dari artikel ketiga, berjumlah 4 informasi penting. Yang pertama yaitu kegiatan transportasi dan industri akan menghasilkan limbah berupa asap, gas-gas beracun ataupun partikulat debu yang dapat mencemari udara dan lingkungan di sekitarnya. Molekul yang dihasilkan antara lain SO2, NO2, CO2, O3, hidrokarbon, dan logam-logam berat seperti timbal, seng, dan kadmium. Informasi ini menunjukkan bahwa kegiatan transportasi dan industri akan menimbulkan polusi udara. Informasi ini mendukung tinjauan pustaka dalam proposal. Lalu informasi yang kedua yaitu molekul yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor apabila terhirup oleh makhluk hidup dapat mengakibatkan kerusakan pada organ dan bila melebihi jumlah tertentu akan menyebabkan kematian. Pada tumbuhan berakibat terhadap rusaknya mesofil daun khususnya pada jaringan palisade dan berkurangnya jumlah stomata. Informasi ini menunjukkan bahwa polusi udara dapat menyebabkan berkurangnya jumlah stomata, sehingga informasi ini dapat mendukung pendahuluan bagian latar belakang proposal. Lalu informasi yang ketiga, ketersediaan air, intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi CO2 merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerapatan stomata. Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi stomata. Informasi ini mendukung bagian pendahuluan, bagian latar belakang. Informasi yang keempat yaitu data hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif menggunakan angka, gambar ataupun grafik dan tabel agar bisa memberikan keterangan tentang jumlah stomata antara daerah tercemar polusi udara dan daerah yang tidak tercemar polusi udara. Informasi ini menunjukkan cara analisis terhadap data yang dikumpulkan. Informasi ini mendukung metodologi penelitian bagian analisis data. Adapun pertanyaan mengenai jurnal ketiga ini yaitu pada jurnal dijelaskan bahwa kerapatan stomata dipengaruhi oleh ketersediaan air, intensitas cahaya dan suhu, dan konsentrasi karbon dioksida. Lalu bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi stomata? Berikut bibliografi dari ketiga jurnal tersebut. Baiklah, sekian pemaparan hasil analisis jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.